Dewasa ini manusia semakin dimudahkan dalam aspek kehidupan. Pengembangan dan pembuatan terobosan terus dilakukan oleh setiap negara dalam menghadapi perubahan sejarah yang terus-menerus. Menurut The World is Getting Easier, industri merupakan bagian yang sangat berpengaruh dalam perubahan negara, di mana teknologi menjadi dasar penggerak, pekerjaan menjadi lebih cepat, serta dapat melakukan pekerjaan yang berskala besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salma Aula Sabrina, SMK Waitasing 2, Surabaya. Dan pada kesempatan kali ini saya akan mengajak kalian membahas sebuah topik yang cukup penting namun kerap kali dilupakan, yakni etika bisnis. Seperti yang kita ketahui, dalam melaksanakan usaha-usaha, penting kita memiliki etika bisnis yang baik. Karena etika bisnis mendasari seluruh kegiatan kita, baik individu, sosial, maupun kemasyarakatan. Lantas, mengapa kita perlu memahami etika bisnis seorang akuntan? Sebab, sebagai seorang akuntan, kita harus bekerja dengan baik dan sesuai koridor. Adapun beberapa studi kasus yang akan kita bahas kali ini. Studi kasus 1. Pelanggaran ini ditemukan ketika sempat tersorot di salah satu film Best in Show yang mengolok-olok karena banyaknya Starbucks di sudut-sudut jalan. Padahal secara manajemennya Starbucks saja diawasi, tapi mengapa untuk periklanannya tidak terkontrol? Seharusnya lebih teliti dalam kerjasama dengan pihak lain. Studi kasus yang kedua membahas tentang PB Jarum versus KPAI dianggap telah melakukan eksploitasi anak yang mewajibkan anak menggunakan seragam jersey dengan berlogo PB Jarum. Audisi beasiswa ini melanggar Perundang-undangan 109 tahun 2012 tentang pengamanan bahan zat adiktif. Pelanggaran ini melanggar prinsip akuntabilitas di mana seharusnya PB Jarum tidak diletakkan di seragam jersey dan tidak dipublikasikan ke masyarakat. Studi kasus 3 di mana PT Tirta Fresindo telah memasukkan surat-surat persetujuan warga kepada pemerintah dengan alasan izin mendirikan sebuah gudang. Akan tetapi, PT Tirta Fresindo telah mendirikan sebuah pabrik kemasan minuman, di mana daerah tersebut tinggi akan resapan air. Dan menurut peraturan perundang-undangan tidak boleh adanya pabrik di daerah tersebut karena daerah tersebut tinggi akan resapan air sehingga menyangkut hajat hidup masyarakat luas. Seharusnya pemerintah tidak langsung mempercayai dengan surat-surat tersebut, melainkan pemerintah melakukan survei ke daerah tersebut. Studi kasus yang keempat ini sama halnya dengan studi kasus yang ketujuh, di mana platform unicorn yaitu Facebook dan Tokopedia merupakan perusahaan yang bekerja di sosial media dengan reputasi yang baik namun mengalami kebocoran data pengguna sehingga melanggar etika bisnis. Studi kasus 5, kasus ini bermula yaitu PT Megasari Makmur yang memproduksi obat anti nyamuk yaitu HIT yang mengandung zat berbahaya yaitu zat Provoxur dan diklorvos yang membahayakan kesehatan tubuh. Studi kasus yang ke-6, PT Kimia Farma telah melanggar prinsip kejujuran, di mana mereka telah menggunakan rapid test bekas pakai, sehingga membahayakan keselamatan konsumen. Seharusnya pemerintah harus lebih mengawasi tentang peredaran alat kesehatan. Studi